Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia ini memiliki 4 hukum. Ada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga itu ada hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda, dan yang keempat itu ada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Nah, kita bahas pertama-tama yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Di mana hukum Lavoisier ini berbunyi seperti dalam sistem tertutup, massa sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah bereaksi, di mana massa zat sebelum reaksi ini adalah reaktan dan massa zat setelah bereaksi adalah produk, di mana jumlah massa dari reaktan dan produk ini nilainya sama. Nah, kita bahas pada contoh soal di mana serbuk belerang yang massanya 8 gram ini tepat habis bereaksi dengan serbuk magnesium yang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 14 gram, dan serbuk magnesium yang telah bereaksi adalah, berarti yang ditanyakan adalah berapa massa dari serbuk magnesium. Terlebih dahulu kita tulis yang diketahui. Berdasarkan soal di atas, yang diketahui adalah massa belerang atau S, di mana S ini dengan massa 8 gram. Selanjutnya dengan massa MgS atau magnesium sulfida yaitu 14 gram. Nah, yang ditanyakan tadi adalah dari massa magnesium. Oke. Untuk mempermudah kita bisa menulis persamaan reaksinya, yaitu Mg ditambah dengan belerang menghasilkan magnesium sulfida. Nah, berdasarkan diketahui tadi massa belerang adalah 8 gram dan massa dari MgS adalah 14 gram. Nah, yang belum diketahui massanya adalah Mg. Kita kasih tanda tanya. Nah, selanjutnya seperti yang di awal saya katakan tadi, bahwa massa zat sebelum reaksi itu jumlahnya sama dengan massa zat setelah bereaksi. Jadi kita bisa tulis dengan MgS sama dengan 14 atau massa dari magnesium sulfida ini dikurang dengan massa belerang, yaitu 8 gram. Jadi 14 dikurang 8 adalah 6. Jadi massa dari Mg adalah 6 gram. Kita bisa tuliskan lagi bahwa tadi adalah 6 gram ditambah dengan 8 gram sama dengan 14 gram. Di sini nilainya 14, di sini juga 14. Jadi berdasarkan bunyi tadi ini sudah sesuai, yaitu jumlah massa dari reaktan adalah 14 gram dan massa setelah reaksi atau produk adalah 14 gram. Di mana dalam wadah tertutup 4 gram logam natrium dibakar dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Jika massa natrium oksida yang dihasilkan adalah 56 gram, berapakah massa oksigen yang telah bereaksi? Kita bisa tuliskan saja reaksinya terlebih dahulu, bahwa logam natrium Na ditambah O menghasilkan NaO.
natrium oksida. Nah, di sini massa dari natriumnya adalah 4 gram. Massa oksigennya yaitu massa oksigennya yang ditanyakan, jadi kita belum ketahui, dan massa dari natrium oksida adalah sebesar 5,6 gram. Nah, berarti kita cari tahu berapa 4 ditambah 4 ditambah titik-titik menghasilkan 5,6. Kita bisa tadi gunakan cara tadi bahwa massa O sama dengan 5,6 dikurang 4. Jawabannya adalah 1,6 gram. Jadi nilai dari O adalah 1,6 gram. Kita buktikan lagi di sini. 4 ditambah 1,6 adalah 5,6 gram. Dan di produknya adalah 5,6. Jadi sudah sesuai. Oke, jadi contoh yang kedua saya ambil yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, di mana bunyinya itu perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi contoh yang pertama itu H2O, di mana terdiri dari unsur H dan unsur oksigen. Unsur hidrogen dan unsur oksigen, di mana saya ambil hidrogen memiliki massa sebanyak 2 gram dan oksigen sebanyak 16 gram. Nah, jadi untuk menentukan perbandingan antara hidrogen sama oksigen ini, kita melihat di sisi kiri dan kanan ini kira-kira angka berapa yang bisa sama-sama dibagikan oleh hidrogen dan oksigen. Nah, jadi yang bisa sama-sama dibagikan antara 2 gram sama 16 gram ini ialah dibagi 2, di mana hidrogen 2 gram dibagi 2 hasilnya 1, dan oksigen 16 gram dibagi 2 hasilnya 8. Jadi perbandingan tetap dari massa unsur ini adalah 1:8. Oke, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua, di mana diketahui perbandingan massa karbon dan oksigen dalam CO2 adalah 3:8. Jadi C ditambah dengan O menghasilkan dalam senyawa dalam senyawa CO2 adalah 3:8. 3:8. Nah, yang ditanyakan berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 32 gram oksigen. Berarti yang bereaksi itu oksigen sebanyak 32 gram. Yang ditanyakan berapa gram karbon, berarti yang belum ada nilainya itu karbon. Nah, cara kita menentukan nilai dari karbon, kita ambil dari perbandingan tetapnya, yaitu kita ambil ini dengan penulisan 3 dibagi 8 dikali dengan massa oksigen, yaitu 32 gram. Hasilnya 3/2 4 dikali 3 hasilnya 12 gram. Nah, jadi nilai dari C ini, karena dia sudah bukan tanda tanya lagi, kita ganti jadi nilainya 12 gram. Nah, jadi nilai gram C adalah 12 gram. Nah, sekarang kita mau menentukan nilai dari CO2.
Nah, cara menentukannya itu kita tinggal tambahkan aja nilai gram dari C dan O. Jadi 12 ditambah 32 gram, maka hasilnya 44. Oke, ini untuk bagian A. Sekarang kita lanjut bagian B. Jika 15 karbon direaksikan dengan 40 gram oksigen, apakah ada zat yang tersisa? Berapa gram karbon dioksida CO2 yang terbentuk? Jadi pertama kita tulis dulu. Mula-mula kita tulis dulu tadi C tambah O menghasilkan CO2 dengan perbandingan 3:8. Nah, jadi mula-mula 15 gram C 15 G direaksikan dengan 45 gram Nah, sini kita mau tentukan perbandingannya terlebih dahulu, apakah dia sama dengan perbandingan tetap ini. Jadi kita lihat C ada 15 gram, O 45 gram. Nah, ternyata untuk C ini dengan O bisa sama-sama dibagi 15. Jadi 15 dibagi dengan 15 hasilnya 1. 45 dibagi 15 hasilnya 3. Ternyata perbandingannya ini tidak sama. Karena dia tidak sesuai dengan perbandingan tetap, jadi masing-masing masa dibagi angka perbandingan. Jadi 15 dan 45 ini dibagi dengan angka pembandingnya, yaitu 3:8 ini diambil di sini 3 dan 45 dibagi 8. Nah, ini untuk menentukan siapa yang habis bereaksi. Nah, kalau yang nilainya kecil maka dia habis bereaksi, sedangkan sebaliknya yang nilainya besar maka dia ada sisa. Nah, sekarang kita lihat pembagiannya. Kalau 15 bagi 3 itu ternyata dia lebih kecil. Karena yang habis bereaksi itu adalah karbon sebanyak 15, maka sekarang kita menentukan nilai dari O lagi. Jadi untuk O ini kita ambil seperti cara sebelumnya yang tadi untuk bagian A. Jadi dia caranya itu 3 dibagi 8 dikali 15. Maka hasil yang didapatkan itu sebanyak 5,6. Nah, sekarang pertanyaannya itu, apakah ada zat yang tersisa? Nah, jadi sisanya itu kita mengambil nilai dari 45 gram tadi. Jadi 45 gram yang tersisa dikurang dengan 5,6, hasilnya 39,4. Jadi zat yang bersisa itu sebanyak 39,4. Sekarang untuk bagian B, berapa gram karbon dioksida atau CO2 yang terbentuk? Jadi CO2 yang terbentuk itu 15 gram, ini tadi 15 gram CO2 C untuk C ditambah dengan 5,6 gram untuk nilai O, maka hasil CO2 yang terbentuk adalah 20,6 gram. Selesai. Kita akan bahas terkait hukum ketiga, yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, jadi adapun bunyi
Dari hukum Dalton ini, yaitu bila dua unsur dapat membentuk lebih dari suatu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi contoh yang saya ambil itu pada unsur C dan O, jadi bila dua unsur yang saya ambil yaitu C dan O dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, jadi ada dua senyawa yang saya ambil yaitu CO dan CO2. Dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap, unsur yang tetap itu massa C. Maka perbandingan massa unsur lain tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi untuk melihat massa dari setiap unsur itu kita melihat dari tabel periodik. Di situ dia ada tertulis massa, nilai massanya. Dimana kalau di CO ini karena dia sama-sama satu unsur, maka massa C-nya itu untuk satu unsur 12 gram, massa O ada 16 gram. Berbeda dengan CO2, karena O-nya ini ada 2, jadi dia dikalikan 2, sehingga dia ada 32 gram. Nah, untuk melihat perbandingannya, kita melihat seperti pembagian pada hukum Proust, yang dimana massa di kiri dan di kanan itu sama-sama dibagi nilainya. Jadi kalau melihat dari CO ini, dia bisa sama-sama dibagi 4, sehingga 12 dibagi 4 hasilnya itu 3, 16 dibagi 4 itu hasilnya 4. Selanjutnya, untuk CO2. Di sini dia ada 12 gram dan 32 gram. Nah, ternyata untuk CO2 ini juga dia bisa sama-sama dibagi 4. Jadi, 12 gram dibagi 4 itu hasilnya 3, 32 gram dibagi 4 hasilnya 8. Sehingga perbandingan O dalam CO dan O dalam CO2 harusnya ini dihasilkan sebanyak 4:8. Nah, jadi di hukum Dalton ini kita melihat perbandingannya itu dari angkanya yang berbeda. Jadi salah satu dari setiap perbandingan ini harus ada yang sama. Jadi karena di sini di sebelah kiri ada perbandingannya sama, maka yang diambil sebagai perbandingan ialah 4 dan 8. Sehingga perbandingan O dalam CO dan CO2 itu 4:8. Nah, ini ketika dia belum disederhanakan. Jadi dia masih bisa disederhanakan, di mana dia sama-sama dibagi 4, jadi 4/4 itu 1, 8/4 itu 2. Jadi karena bilangan bulatnya tadi 4:8, ternyata dia bisa disederhanakan menjadi 1:2. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur X. Berarti ini kita ke massa X-nya dulu, di mana 40% ini atau 40 gram, kita gantikan, dan 50 gram. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah, berarti yang ingin kita cari tahu perbandingannya, tetapi terlebih dahulu untuk menentukan nilai massanya ini, kita ambil perhitungan di 100% atau 100 gram. Jadi caranya itu 100 gram dikurang 40 gram, maka hasilnya untuk massa Y di sini sebanyak 60 gram. Begitu pula dengan
senyawa 2. Jadi 100 dikurang 50 gram hasilnya 50 gram. Nah, sekarang kita mau cari perbandingan unsur X, unsur Y. Kira-kira ini lagi kita melihat perbandingannya. Untuk senyawa 1 terlebih dahulu. Kira-kira dia bisa dibagi berapa sama-sama? Nah, ternyata dia bisa sama-sama dibagi 20. Jadi, 40 gram ini kalau dia dibagi 20, maka hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk 60 gram, kalau dia dibagi 20, maka hasilnya 3. Nah, sekarang untuk senyawa 2. Dia bisa sama-sama langsung dibagi 50. Jadi, perbandingannya itu 1:1. Nah, kalau seperti yang dikatakan pada contoh sebelumnya tadi, kalau salah satunya itu perbandingannya harus ada yang nilainya sama. Jadi untuk perbandingannya itu salah satunya harus sama baik di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Nah, karena kita melihat di keduanya ini tidak ada sama-sama perbandingan, maka kita kalikan. Oke, jadi kita hapus dulu ini. Kita kalikan, kita melakukan kali silang di mana yang senyawa 1 kita kalikan 1, sedangkan yang di bawah kita kalikan 2. Sehingga perbandingannya itu jadi 2:1 dan 2:3. Jadi di sini 2:3 dan 2:1. Nah, di sini untuk di sebelah kiri dia sudah sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 adalah ini, senyawa 1 sebanyak 3 gram dan senyawa 2 adalah 1 gram. Jadi kalau kita tuliskan di bawah, Y dalam senyawa 1 banding Y dalam senyawa 2 adalah 3:1. Nah, jadi ini adalah hasil perbandingannya. Nah, di sini pada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Di sini memiliki bunyi bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bulat dan sederhana. Jadi Gay-Lussac ini perbandingan volume yang memiliki fasa gas. Jadi pada soal itu akan terlihat bahwa fasanya gas. Oke. Kita lihat pada contoh ini, di mana H2 ditambah Cl2 menghasilkan HCl. Dari perbandingan volume dari H2 adalah 1 liter, volume dari Cl2 adalah 1 liter, dan volume dari HCl adalah 2 liter. Nah, di sini kita mau kerjakan perbandingannya. Perbandingannya adalah 1 banding 2. Perbandingan adalah, jadi perbandingan dari H2 ditambah Cl2 menghasilkan HCl adalah 1:1:2. Kita lihat lagi untuk persamaan dari reaksi dari H2 ditambah O2 menghasilkan H2O, yaitu di mana H2 dengan volume adalah 2 liter. Volume dari O2 adalah 1 liter dan volume dari H2O adalah 2 liter. Di sini kita lihat lagi perbandingannya. Kita tuliskan perbandingannya adalah 2 dibanding 1 dibanding 2 gitu. Dibanding 2. Nah,
di sini ada fun fact untuk cara mudahnya dari perbandingan hukum perbandingan volume, di mana perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koef. Jadi nilai perbandingan volume itu sama dengan perbandingan dari koefisien. Kita buktikan apakah benar bahwa perbandingan dari volume ini sama dengan perbandingan koefisien kita. Jadi pada reaksi kita bisa kerjakan persamaan reaksi dari H2 ditambah Cl2 menghasilkan HCl2. Kita lihat hanya di sebelah di reaktan ada 2, sedangkan di produk itu hanya 1, jadi koefisiennya kita jadikan 2. Jadi nilai H-nya sudah 2 pada produk. Nah, kita lihat lagi Cl-nya. Cl-nya 2 dan Cl di produk itu juga 2, berarti ini sudah setara. Kita lihat berarti kalau ingat kalau misalnya koefisien 1 itu tidak ditulis. Jadi kita untuk mempermudah kalian saya tulis saja. Jadi kita lihat bahwa koefisien dari H2 adalah 1, dengan lihat perbandingannya di sini juga 1. Nah, Cl2 koefisiennya 1, perbandingannya juga 1. Pada HCl dia koefisiennya 2 dan perbandingan dari volumenya adalah 2. Jadi ini sudah sejalan dengan cara tadi, di mana perbandingan volume itu jumlahnya sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita buktikan lagi pada contoh soal, yaitu H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Jadi kita kerjakan dulu persamaan reaksinya. Kita lihat H2 di reaktan adalah 2, H2 di produk ada 2. Nah, selanjutnya di O. O ini memiliki 2 atom, sedangkan di produk itu hanya 1, jadi kita tulis 2 koefisien dari H2O. Nah, tapi di sini otomatis hanya ikut berubah, di mana hanya adalah 4, otomatis pada H2 kita ditambahkan koefisien 2. Jadi hanya di sini 4, O-nya di sini 2, di sini 4, hanya O-nya di sini 2. Oke, jadi sudah setara. Kita lihat lagi, koefisien dari H2 adalah 2. Perbandingan volume dari H2 adalah 2. Koefisien dari O2 adalah 1. Perbandingan volume juga 1. Koefisien dari H2O adalah 2 dan perbandingan volume juga 2. Jadi cara gampangnya kita bisa menggunakan persamaan reaksi dengan mengambil koefisiennya. Nah, kita bisa kerjakan pada contoh soal ini. Pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak dengan volume gas nitrogen dan amoniak adalah, jadi yang ditanyakan berapa volume dari gas nitrogen dan gas amoniak. Di sini kita tulis reaksinya adalah, terlebih dahulu kita tulis reaksinya N ditambah hidrogen atau H menghasilkan NH3. Kita lihat di sini bahwa volume dari gas hidrogen adalah 15 liter. Volume dari gas jadi yang belum diketahui adalah volume dari nitrogen dan NH3. Oke. Jadi kita bisa kerjakan langsung bahwa dengan menggunakan rumus P1 per P2 sama dengan K1 per K2. Jadi
Satu itu ditanyakan, yang dua itu diketahui. Jadi maksudnya volume yang ditanyakan dibagi dengan volume diketahui. Begitupun dengan koefisien ditanyakan dan koefisien diketahui. Kita bisa menggunakan rumus seperti itu. Coba kita buktikan pada N. Yang ditanyakan kan volume dari N. Terus per volume yang diketahui adalah H. Sama dengan, nah karena kita butuh koefisien, otomatis kita lakukan persamaan reaksi. Di sini kita setarakan N-nya 1 di bagian reaktan dan di produk juga 1, tapi hanya di sini memiliki 3, otomatis hanya juga 3. Nah, berarti Kn per KH. Jadi volume dari nitrogen kan belum diketahui, jadi volume nitrogen sama dengan Kn. Lihat di sini volume hidrogen. Volume hidrogen itu berapa? Tadi volume hidrogen 15 liter. Nah, koefisien dari nitrogen tadi itu 1, koefisien dari hidrogen tadi adalah 3. Berarti volume nitrogen sama dengan 1/3 dikali 15 liter. Nah, jadi ingat, mungkin ada yang belum tahu, jadi 15 ini dibagi, terus ini dikali. Jadi 15 dibagi 3 adalah 5, terus dikali 1, jadi 5 liter. Jadi volume dari nitrogen sudah didapat, yaitu 5 liter. Nah, selanjutnya volume dari NH3. Menggunakan rumus tadi bahwa di sini P1-nya adalah NH3. Dan V2-nya adalah H. Nah, selanjutnya pada koefisien yang ditanyakan. Koefisien yang ditanyakan adalah NH3 dan volume di sini koefisien di sini koefisien NH3. Nah, selanjutnya yang diketahui koefisiennya adalah H. Sebenarnya kita bisa juga pakai koefisien dari N, karena tadi N sudah didapat, tapi nilainya akan tetap sama. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nilainya bahwa volume dari NH3 itu kan belum diketahui, jadi kita tulis PNH3 per volume dari hidrogen. Volume dari hidrogen adalah 15 liter. Sama dengan koefisien dari NH3 itu tadi 1 per koefisien dari H tadi adalah 3. Jadi kita bisa
kerjakan. Saya pindahkan ke sini saja biar gampang. Jadi PNH3 sama dengan berapa? 1/3 ya. 1/3 dikali 15 liter. Jadi di sini adalah 5 liter. Jadi nilai volume dari NH3 adalah 5 liter. Nah, selanjutnya kita kerjakan perbandingannya. Aduh, gimana ya tulisnya? Jadi perbandingannya adalah kita bagi saja. Kita perkecil. Nah, karena masing-masing bisa dibagi 5, jadi 5 dibagi 5 adalah 1. 15 bagi 5 adalah 3. Dan 5 bagi 5 adalah 1. Jadi perbandingannya itu ini. 1 banding 3 banding 1. Ini sama dengan koefisiennya tadi. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana soal ini mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama dengan volume 10 liter gas CXHY dibakar sempurna dan 30 liter gas oksigen dan dihasilkan 20 liter gas karbon dioksida. Di mana reaksinya seperti di bawah ini. Nah, yang dicari tahu itu adalah rumus molekul dari CXHY. Jadi yang mau diketahui itu adalah nilai dari X dan Y. Oke, ingat karena belum diketahui X dan Y-nya, atau belum diketahui atom dari C dan H-nya, otomatis kita tidak bisa langsung melakukan penyetaraan reaksi. Jadi kita manfaatkan apa yang diketahui terlebih dahulu, karena di sini yang diketahui ada 10 liter gas CXHY dan 30 liter gas oksigen dan 20 liter gas karbon dioksida. Ingat yang saya katakan tadi bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Kita bisa manfaatkan dari rumus tadi gitu. Nah, kita bisa tuliskan bahwa volume dari CXHY itu tadi 10 liter dan O2 itu berapa ya? O2 itu tadi 30 liter dan CO2 itu 20 liter. Nah, di sini yang belum diketahui adalah H2O. Oke. Ingat, karena ini belum diketahui perbandingannya, maka kita kerjakan dulu perbandingannya. Jadi kita lihat, kita perkecil angkanya. Oke, kita perkecil. Di sini masing-masing bisa dibagi 10. Kita kerjakan. Jadi 10 dibagi 10 adalah 1. 30 dibagi 10 adalah 3. Dan 20 dibagi 10 itu sama dengan 2. Oke? Jadi perbandingannya adalah 1 dibanding 3 dibanding 2. Tapi di sini belum diketahui dari perbandingan dari H2O. Oke, selanjutnya kita lihat, kita cari tahu dari nilai X dan Y-nya. Kita lihat kita tuliskan terlebih dahulu koefisien perbandingan yang didapatkan, bahwa koefisien perbandingan volume dari CXHY yaitu 1, maka koefisien dari CXHY adalah 1. Begitu juga dengan O2, perbandingan volumenya adalah 3, maka koefisiennya juga 3.
dan CO2 perbandingan volumenya 2, maka koefisiennya juga 2. Tapi di sini H2O belum diketahui koefisiennya dan belum diketahui perbandingannya, maka kita bisa manfaatkan yang sudah diketahui. Oke, kita lihat di sini nilai C-nya. Kita lihat nilai C-nya di sini di sebelah kanan atau yang di reaktan itu ada 2, maka C-nya di sebelah kiri di reaktan itu juga 2. Kenapa 2? Karena ingat di sini lihat koefisiennya di sini 1, otomatis akan tetap sama. Jadi nilai X-nya adalah 2. X sama dengan 2. Jadi kita bisa tulis di sini. Nah, karena X-nya sudah diketahui, silakan kita cari lagi Y-nya. Di sini karena H di reaktan di produk itu belum pasti nilainya karena dia belum diketahui koefisiennya, kita bisa kerjakan O. Nah, di sini O-nya lihat. O-nya di sini ada 4. Di sini ada 1. Sedangkan di sini ada 6. Otomatis tidak setara. Bagaimana caranya disetarakan? Lihat di sini kita bisa kalikan dari H2O. Kita kalikan menjadi 1 dikali 2 gitu. Paham di sini kenapa dikalikan 2? Karena agar mencapai 6. Jadi nilainya koefisien dari H2O adalah 2. Berarti kita sudah ketahui dari perbandingan volumenya itu yaitu 2. Oke? Nah, kita juga bisa ketahui juga volumenya yaitu 20. Kenapa bisa 20? Karena lihat di sini perbandingan volumenya yang 2 yaitu 20. Oke. Selanjutnya di sini nilai H-nya adalah 4. Di sini juga berarti nilainya itu 4. Jadi nilai Y-nya adalah Y sama dengan 4. Berarti kita sudah ketahui dari nilai X dan Y. Jadi untuk persamaan reaksi lengkapnya yaitu C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah H2O. Jadi untuk perbandingan volumenya itu 1:3 banding 2 banding 2, atau volumenya itu 10 liter dan 10 liter, 30 liter, 20 liter dan 20 liter gitu. Oke, itu saja penyampaian materi hari ini. Kalaupun misalnya ada yang belum diketahui, silahkan bertanya di grup. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.